Assalamualaikum. Halo mahasiswa, pernahkah kalian bertanya mengapa sebuah penelitian harus mengikuti langkah-langkah tertentu? Mengapa dalam penelitian kita harus membuat hipotesis, mengumpulkan data, dan melakukan analisis sebelum menarik kesimpulan? Semua proses tersebut merupakan bagian dari metode ilmiah, yaitu cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan pembelajaran dalam metode ilmiah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari beberapa hal yang penting, yaitu pengertian metode ilmiah, karakteristik metode ilmiah, asumsi-asumsi dalam metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan peran metode ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai suatu gejala secara sistematis melalui proses pengujian. Metode ini digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di alam maupun dalam kehidupan manusia. Dalam metode ilmiah, seseorang peneliti tidak hanya membuat dugaan, tetapi harus membuktikan kebenarannya melalui data dan fakta. Sebaliknya, terdapat juga metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah biasanya hanya berdasarkan intuisi, kepercayaan, atau pengalaman tanpa adanya pengujian yang sistematis. Contoh sederhana, misalkan seseorang mengatakan minum kopi sebelum ujian membuat nilai lebih bagus. Jika pernyataan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi, maka itu termasuk non-ilmiah. Namun, jika dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menganalisis hasilnya, maka itu menjadi metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah. Definisi operasional, kontrol, dan replikasi. Definisi operasional artinya setiap variabel dalam penelitian harus dijelaskan secara jelas dan dapat diukur. Contoh, banyak belajar membuat mahasiswa lebih sukses. Pernyataan ini masih terlalu umum. Dalam penelitian harus dijelaskan secara operasionalnya. Misalnya, lama belajar per hari, nilai ujian mahasiswa, jumlah mata kuliah yang lulus. Dengan demikian, variabel dapat diukur secara jelas. Kemudian kontrol dalam penelitian atau mengendalikan variabel. Penelitian harus mampu mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Tujuannya agar hubungan antar variabel yang diteliti benar-benar dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang ketiga, replikasi penelitian dalam metode ilmiah. Penelitian yang baik harus dapat diuji kembali oleh peneliti lain dengan metode yang sama. Jika hasilnya konsisten, maka pengetahuan tersebut dianggap lebih kuat secara ilmiah. Asumsi-asumsi dalam metode ilmiah. Metode ilmiah juga memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama ada yang namanya empirisme. Pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati dan diukur. Kemudian ada determinisme. Setiap fenomena memiliki sebab dan mengikuti hukum tertentu. Artinya suatu peristiwa tidak terjadi secara kebetulan. Ada yang namanya parsimoni. Penjelasan yang paling sederhana biasanya lebih dipilih selama mampu menjelaskan fenomena tertentu. Lalu ada testability. Hipotesis yang dibuat harus dapat diuji kebenarannya. Jika hipotesis tidak dapat diuji, maka tidak termasuk dalam penelitian ilmiah. Penjelasan asumsi metode ilmiah ada yang namanya observasi, pengetahuan berdasarkan pengamatan langsung fenomena. Sebab akibat, setiap fenomena memiliki sebab yang jelas dan terukur. Empirisme, asumsi ini menekankan basis pengetahuan dalam observasi. Sederhana, penjelasan paling sederhana lebih dipilih dan utamakan, lalu hipotesis harus dapat diuji dan dapat dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. Secara umum, metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Penelitian selalu dimulai dari adanya masalah atau pertanyaan. Contoh, apakah motivasi belajar mempengaruhi prestasi mahasiswa? Kemudian penyusunan. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian. Contoh, motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi mahasiswa. Kemudian pengujian, menguji hipotesis. Peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar atau tidak.
lalu menarik kesimpulan. Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jika hipotesis diterima, maka pengetahuan tersebut dapat menjadi bagian dari teori ilmiah. Peran metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa peran diantaranya menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat, membantu menemukan hubungan antar berbagai variabel, membuat prediksi terhadap peristiwa di masa depan, dan yang terakhir membantu manusia mengambil keputusan yang lebih tepat. Tanpa metode ilmiah, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang secara sistematis. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa metode ilmiah merupakan dasar utama dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan metode ilmiah, pengetahuan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Demikian yang saya sampaikan, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.